Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Mander Arsyad. Saya akan mempresentasikan tugas 6, yaitu test case fungsional testing. Untuk yang pertama yaitu unit test. Adapun unit test di sini ada dua test case yang saya ambil. Yang pertama itu adalah memeriksa apakah sistem menambah elemen teks ke kanvas desain. Kemudian yang kedua yaitu memeriksa apakah sistem mengubah ukuran teks pada kanvas. Untuk yang pertama yaitu unit testing test case 1, yaitu deskripsi test case-nya yaitu periksa apakah sistem menambahkan elemen teks ke kanvas desain. Data ujinya yaitu tambahkan elemen teks, tambahkan judul. Kemudian hasil yang diharapkan yaitu teks berhasil muncul di area kanvas. Adapun screenshotnya seperti ini yang saya lakukan. Ini adalah hasil testingnya. Jadi sistem berhasil menampilkan elemen teks pada area kanvas sesuai perintah pengguna. Untuk test case selanjutnya yaitu memeriksa apakah sistem mengubah ukuran teks pada kanvas. Jadi data ujinya yaitu ukuran font diubah dari 92 ke 50. Kemudian hasil yang diharapkan yaitu ukuran teks berubah sesuai input. Hasil testingnya yaitu sistem berhasil mengubah ukuran font pada teks dari 92 pt ke 50 pt. Nah, ini berikut ini adalah hasil screenshotnya dari 92 ke 50. Selanjutnya yaitu integration testing. Adapun test case yang saya ambil yaitu memeriksa komentar muncul pada desain ketika komentar ditambahkan oleh pengguna lain. Kemudian yang kedua yaitu memeriksa hak akses pengguna berubah ketika pengaturan berbagi desain diubah. Untuk yang pertama, test case yang pertama yaitu memeriksa komentar muncul pada desain ketika komentar ditambahkan oleh pengguna lain. Data ujinya yaitu adalah komentar pada elemen desain. Hasil yang diharapkan yaitu sistem berhasil menampilkan komentar dari pengguna lain. Nah, berikut ini adalah pengguna lain memberikan komentar yaitu dengan komentar seperti ini, desainnya bisa diperbaiki. Nah, kemudian pemilik desain itu akan mendapat informasi seperti ini. Jadi hasilnya sudah sesuai. Untuk test case yang kedua yaitu periksa hak akses pengguna berubah ketika pengaturan berbagi desain diubah. Jadi data ujinya itu desain diubah dengan akses lihat saja. Nah, hasil yang diharapkan yaitu pengguna tidak lagi dapat mengomentari desain. Hasil testing, sistem berhasil menutup akses komentar pengguna lain. Jadi pada pemilik desain itu melakukan perubahan akses. Jadi yang sebelumnya bisa komentar atau bisa edit kemudian hanya melihat saja, maka pada pemilik pada pengguna lain itu akan tampil seperti ini, desain tidak dapat diedit lagi. Jadi hasil testingnya yaitu berhasil menutup akses komentar pada pengguna lain. Untuk yang ketiga yaitu sistem testing. Adapun test case-nya ada dua. Yang pertama yaitu pembuatan dan menguji alur lengkap mulai dari pembuatan desain hingga ekspor file desain persentase. Kemudian yang kedua yaitu menguji alur lengkap fitur berbagi desain dan pengeditan bersama oleh beberapa pengguna. Nah, untuk yang pertama yaitu pembuatan dan ekspor desain presentasi. Deskripsinya yaitu menguji alur lengkap mulai dari pembuatan desain hingga ekspor file desain. Adapun langkah-langkah pengujiannya, yang pertama yaitu pengguna membuat baru dan memilih template presentasi. Kemudian pengguna menambahkan teks dan elemen desain. Kemudian yang ketiga pengguna melakukan pengeditan desain. Yang keempat, sistem menyimpan desain secara otomatis. Yang kelima, pengguna mengekspor desain ke format PDF. Hasil yang diharapkan yaitu desain berhasil dibuat atau diedit, tersimpan, dan file PDF berhasil diunduh sesuai desain. Statusnya itu pas, artinya berhasil. Nah, berikut screenshot. Yang pertama yaitu membuat desain presentasi, kemudian menambahkan elemen. Di sini saya pilih tabel, kemudian mengedit
di sini pada tabel tadi ditambahkan teks, diedit. Setelah itu maka langkah berikutnya itu otomatis tersimpan dan PDF berhasil di-download. Selanjutnya untuk test case yang kedua yaitu fiturnya itu berbagi dan kolaborasi desain. Jadi deskripsinya itu menguji alur lengkap fitur desain, fitur berbagi desain dan pengeditan bersama oleh beberapa pengguna. Langkah pengujian yang pertama, pengguna membuat desain baru. Kemudian yang kedua, pengguna membagikan desain ke pengguna lain. Kemudian yang ketiga, pengguna lain membuat desain melalui tautan. Yang keempat, kedua pengguna melakukan pengeditan desain. Hasil yang diharapkan, desain dapat diedit dan diakses dan diedit bersama serta perubahan tampil secara real time, statusnya pas atau berhasil. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang telah saya lakukan dalam testingnya. Yang pertama itu ini ada desain dari saya, kemudian saya bagikan, kemudian di sini saya tambahkan akses edit. Kemudian pada pengguna lain itu dapat melakukan pengeditan seperti ini. Jadi sebelumnya kosong menjadi ada, ditambah oleh pengedit. Nah, di sini ada informasi bahwa desain ini sedang diakses oleh 2 orang. Nah, selanjutnya acceptance testing. Test case yang pertama yaitu memastikan pengguna dapat membuat, mengedit, menyimpan desain Canva sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian test case yang kedua memastikan pengguna dapat mengunduh desain hasil edit dalam format yang dipilih. Nah, untuk test case yang pertamanya yaitu ini pembuatan dan penyimpanan desain. Ini memastikan pengguna membuat, mengedit, menyimpan desain di Canva sesuai kebutuhan pengguna. Adapun ke acceptance kriteria yaitu pengguna dapat menambahkan teks karya kanvas, pengguna dapat menambahkan elemen desain, perubahan desain tersimpan otomatis, kemudian sistem menampilkan desain yang telah diperbaharui tanpa error. Langkah pengujiannya yaitu pengguna membuat aplikasi Canva. Kedua, pengguna memilih template desain. Ketiga, pengguna menambahkan teks ke area kanvas. Pengguna menambahkan elemen desain, kemudian sistem menyimpan perubahan desain. Hasil yang diharapkan yaitu desain berhasil dibuat dan disimpan serta seluruh perubahan dan benar pada kanvas. Statusnya diterima. Nah, adapun screenshotnya seperti ini. Jadi ada desain, kemudian ditambahkan template, kemudian di sini ditambahkan teks, kemudian ditambahkan elemen dan berhasil disimpan. Yang terakhir yaitu fitur unduh desain. Jadi deskripsinya itu memastikan pengguna mengunduh desain berhasil berdasarkan hasil edit dalam format yang dipilih. Adapun acceptance kriteria yaitu pengguna dapat memilih format PDF atau PNG. Sistem memproses permintaan unduhan tanpa error. File hasil unduh berhasil diunduh di kanvas. Langkah pengujiannya itu pengguna membuka desain yang telah selesai dibuat, kemudian pengguna memilih menu unduh, pengguna memilih format file, kemudian pengguna menekan tombol unduh. File desain berhasil diunduh dan dapat dibuka dengan tampilan sesuai. Hasil tesnya statusnya adalah diterima. Nah, adapun screenshotnya seperti ini, dilakukan download, kemudian diklik unduh, dipilih PDF, kemudian diklik unduh, lalu berhasil diunduh seperti ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.